Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mendapatkan di dalam surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallah linta lahum wa in kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulika. Kalau bukan karena rahmatmu, kalau bukan karena rahmatnya Allah, tidaklah kamu itu bisa berlaku lembut. Dan kalaulah kamu berlaku keras dan bengis, tentunya orang akan lari dari dirimu. Mengingatkan saudara kita pun harus dengan cara yang lembut. Makanya seorang Salman mengingatkan Abu Darda itu caranya lembut. Tidak langsung menghakimi, tidak langsung mengatakan, Abu Darda, aku dengar dari istrimu kamu nggak pernah jamah tubuh istrimu ya. Kamu ini macam apa sih? Nggak gitu. Caranya yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi itu smooth, halus sekali. Dia bermalam, dia menginap, lalu mengingatkan dengan cara yang baik. Yang kedua, yaitu adalah sabar ketika mengingatkan saudara kita. Jangan sampai ketika kita mengingatkan saudara kita, ketidaksabaran itu menjadi pilihan kita. Ketika mengingatkan saudara kita salah. Mengingatkan saudara kita itu harus sabar. Karena terkadang ada dua orang yang bersahabat baik, yang satu bermaksiat, yang satu masih taat. Kalau sudah semacam ini, yang taat harus sabar menghadapi saudaranya yang masih bermaksiat. Karena bisa jadi ketidaksabaran itu justru nanti menjadi sebab berbagai macam kemadharatan. Kalau tidak sabar itu munculnya itu madharatnya banyak. Madharatnya itu banyak. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata. Dalam satu riwayat Muslim diberitahukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada dua orang yang berteman. Yang satunya masih maksiat, yang satunya sudah taat. Yang sudah taat ini selalu menasihati yang berbuat dosa. Yang taat ini selalu menasihati temannya yang berbuat dosa. Tapi apalah daya yang berbuat dosa ini tidak segera bertobat. Dikasih nasihat lagi tidak bertobat. Dikasih nasihat lagi tidak bertobat. Akhirnya yang taat ini kehabisan kesabaran. Dan dia mengumpat dan mengatakan, orang semacam dirimu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Kalau kamu masih suka bermaksiat gitu terus, orang semacam dirimu tidak akan dimaafkan sama Allah. Lalu ditinggal orang itu. Orang ini, yang taat ini, telah berani sekali dia menyebutkan nama Allah dengan sifat yang Allah tidak pernah katakan itu kepada dirinya. Tidak mengampuni. Itu salah satu hal yang tidak pernah Allah katakan. Maka dia yang taat ini meninggalkan dan akhirnya tidak sabar. Yang berdosa akhirnya ditinggalkan temannya. Tidak lama setelah itu yang berdosa bertobat. Lalu yang taat juga telah meninggalkannya dan dua-duanya meninggal dunia. Ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, dibangkitkan oleh Allah, disidang oleh Allah dua-duanya. Yang bertobat diterima taubatnya. Yang satunya yang taat yang tidak sabar menghadapi temannya yang berdosa itu ditanya sama Allah. Man dalladzi yata'alla Man dalladzi yata'alla alayya bi anni la aghfiru li fulanin. Siapa yang berani ngomong bahwasanya saya tidak pernah mengampuni dosanya hambaku? Yang taat itu berkata, saya ya Allah, kamu telah lancang, aku hapuskan amal kebaikan. Artinya, disitulah kita akhirnya mengerti, disitulah kita akhirnya memahami betul. Butuh kesabaran. Jadi ketika kita menjalin hubungan, yang kita niatkan hubungan ini mendapatkan posisi dan kedudukan yang besar di sisi Allah, supaya cinta ini dihargai oleh Allah ketika kita mencintai teman kita semata-mata karena Allah, maka pastikan bahwasanya kita ini kalau mengingatkan akan kesalahan dan mengingatkan akan kesalahan dan kemaksiatan harus dengan cara yang baik, dengan proses yang sabar. Dan itu tidak bisa pisah di antara keduanya. Nah, sampai kapan saya sabar mengingatkan dia, Ustaz? Ya sampai Allah melapangkan hatimu untuk terus bersabar. Sampai Allah betul-betul membimbingmu untuk selalu bersabar. Sampai Allah membimbingmu untuk senantiasa menghadapinya.
Maka ini perkara yang kedua yang harus selalu kita sadari di dalam proses kita ketika saling mencintai semata-mata didasarkan pada Allah semata. Itu yang kedua, menasihati. Ada proses saling menasihati. Ya, tadi saya sampaikan ya, sekali lagi dibedakan. Orang yang mereka berteman hanya sekedar lucu-lucuan, ketawa-ketawaan, lalu bisa menjadi diri sendiri apa adanya, itu belum tentu pertemanan itu karena Allah. Tapi pertemanan itu berdasarkan frekuensi kesamaan saja. Tapi kalau pertemanan didasarkan karena Allah, maka ada proses saling menasihati. Mengingatkannya di dalam ketaatan, mengingatkannya di dalam perkara kebaikan, dan saling menjadi support system untuk saling memberikan kesabaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus pahami dan kita harus mengerti. Di dalam proses kita ketika saling mencintai karena Allah, kita harus sadar bahwasanya orang yang kita cintai karena Allah ini bukan Rasul dan bukan pula malaikat, yang tentunya bersih dari seluruh kesalahan. Karena kita tidak mungkin akan mendapatkan seorang teman, tidak mungkin mendapatkan seorang sahabat yang sempurna. Karena mustahil mendapatkan persahabatan dan pertemanan yang didasarkan karena Allah, lalu orang itu sempurna untuk kita. Tidak bisa. Tidak bisa kayak gitu. Karena tidak mungkin mendapatkan kesempurnaan di dalam pertemanan dan persahabatan. Makanya ada sebuah kata-kata indah dari seorang ulama, Fudail bin Iyad. Man talaba akhon bila aibin bagiya bila akhin. Kalau kamu mencari teman, lalu kamu mencari teman yang tidak ada sama sekali aibnya, yang tidak ada sama sekali kesalahannya, maka kamu tidak akan pernah menjumpai orang semacam itu sampai kamu mati. Dan kamu akan tersisa pada kehidupanmu sendirian. Karena apa? Karena orang yang mencari kesempurnaan akan mati dalam kondisi kesendirian. Maka sama di sini, yang ketiga yang kita harus pahami, kalau proses kita sudah mencintai karena Allah, itu bukan berarti kita harus puas terus di dalam pertemanan. Karena pertemanan itu tidak menjanjikan kepuasan, tetapi pastinya memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Tapi tidak menjanjikan kepuasan. Makanya kita harus siap bahwasanya orang yang kita saling cintai karena Allah, selama dia memiliki sebuah niat, bahwasanya niat mereka itu adalah memperbaiki kehidupan, maka sesungguhnya kita ini harus bersabar sama orang-orang yang mereka juga ingin mendapatkan ridhonya Allah. Karena apa? Kita tidak akan menjumpai kesempurnaan. Karena memang pertemanan itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan. Kita disuruh sabar sama kekurangan. Sebagaimana kita pun juga pasti memiliki kekurangan. Kita pasti memiliki noda, kita memiliki noktah yang menjadikan kita tidak sempurna. Jangan mengharapkan teman kita kayak Abu Bakar, kalau diri kita pun tidak sebagaimana Umar bin Khattab. Jangan mengharapkan teman kita kayak Umar bin Khattab, kalau diri kita tidak sebagaimana Abu Bakar. Itu hal yang wajar kok. Jadi kalau kita berjumpa dan berteman karena Allah, itu bukan berarti sempurna. Bukan berarti kita senang terus dan berarti hati kita terjaga terus. Enggak. Terkadang kita akan menemukan kekecewaan. Atau sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi hati. Dan setiap kita nanti menjumpai ketidaksempurnaan, langsung kita tinggalkan, lalu langsung kita minggat, gitu. Ya kita sampai mati juga tidak ada yang bisa kita temenin karena tidak ada yang sempurna manusia ini.